he good? I'll stay here. Can I stay here? Loh, kenapa itu kok Kay Cenat panik? Ada apa ini? Kok tiba-tiba jadi ada keributan? Jadi ternyata Kay Cenat ini lagi terancam di-ban di Twitch gara-gara dia menunjukkan sesuatu yang harusnya nggak boleh ditunjukkan sama sekali di video. Ini terjadi pada saat Mafiaton 2-nya Kay Cenat, dan dia bener-bener terlihat marah, nggak suka, nggak terima, dan bener-bener nggak expect sama apa yang terjadi sama streaming dia. Jadi orang-orang ada ribut-ribut apa, dan orang-orang ada teriak-teriak apa sih? Jadi ada pesulap yang memberikan sebuah stun atau pertunjukan yang cukup berbahaya yang sangat tidak boleh ditunjukkan di Twitch. Namun ternyata endingnya kayak, lah gimana? Kok nggak apa-apa? Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Kay Cenat dan Max, pesulap yang stunnya berlebihan? Jadi Kay Cenat ini adalah seorang streamer yang lagi nomor 1 banget di Twitch. Dia adalah salah satu streamer yang gue demen banget nontoninnya, karena kalau dia live stream tuh selalu apa ya, tetap dengan kesederhanaan, tapi tuh bintang tamunya tuh kayak pada niat gitu. Hey, everybody out there. Wow, this has been fun. And here we are, sharing a moment together. Jadi ya kayak ngundang temennya main ke live streamingnya gitu, tapi ya yang diundang bukan orang sembarangan gitu. Dan banyak banget sih hal-hal keren dari diri dia yang cukup menarik banget untuk kalian ikutin. Nah, kali ini dia itu lagi ada dedicated streaming atau subathon yang sering salah digunakan sama orang-orang di Indonesia. Kita nggak bahas itu, sorry, kita mau bahas Kay Cenat, kita nggak mau ngebahas apa? Streaming berpart? Enggak. Kita mau ngebahas tentang Kay Cenat yang ngelakuin subathon, tapi dimodif sama dia sendiri, sehingga menjadi namanya tuh Mafiaton. Dan ini kedua kalinya dia ngelakuin itu. Subathon itu konsepnya adalah setiap ada orang yang donate, atau ada yang join member, atau subs di Twitch, itu akan menambah durasi live streamingnya. Dan selama durasi itu masih ada, live streamingnya nggak boleh di stop. Tapi dimodifikasi sama Kay Cenat, makanya dia ganti namanya jadi Mafiaton, dimana dia akan live streaming tidak berhenti-berhentinya selama bulan November di Mafiaton 2 ini. Dan selama dia melakukan live streaming tersebut, dia berusaha untuk mengejar rekor menjadi channel di Twitch atau saluran di Twitch yang paling banyak mendapatkan subs. Ini kalau kalian bingung dan belum tahu, subs di Twitch itu beda ya sama subs di YouTube. Subscribe di YouTube gratis, sedangkan subs di Twitch itu ada yang gratis tapi aslinya berbayar. Subscribers YouTube tuh ekuivalennya sama followers ya. Jadi lu di follow di Twitch ya, di subscribe di YouTube. Di subscribe di Twitch sama dengan join member di YouTube. Nah, biar nggak bingung lagi ya. Nah, sudah pasti dong untuk membuat streamingnya selama sebulan ini menarik, dia itu ya munculin berbagai macam bintang tamu yang keren-keren banget. Ada beberapa yang konten kreator, ada beberapa yang bahkan selevel artis series atau bahkan Hollywood, atau bahkan musisi tingkat internasional. Nah, di salah satu hari dia itu mendatangkan seorang magician, seorang pesulap yang udah cukup terkenal. Bukan kaleng-kalengan, namanya Max. Jadi Max ini tuh bukan cuma pesulap baru biasa gitu yang muncul ke streaming, dia adalah konten kreator juga di YouTube, dan dia tuh punya banyak videonya yang lama gitu. Ini salah satu videonya. Dan dia ini jam terbangnya juga nggak main-main. Dia juga udah pernah diundang ke berbagai macam stasiun TV. See what you got. All right, it's a rather abstract person. It's a body, it's a face, and I didn't communicate an entire figure, just a simple figure to you that I thought you could get. Check it out. Oh, no, how did you do that? Dan ini juga bukan pertama kalinya Kay Cenat itu ngundang dia ke streamingnya. Sebelum-sebelumnya, sebelum Mafiaton 2, dia juga pernah diundang sama Kay Cenat untuk bikin semacam street magician atau magic seru-seruan yang kecil-kecilan lah, tapi nggak terlalu sampai membutuhkan apa ya, lapangan besar dan lain-lain. Dan berakhir aman-aman aja, makanya Kay Cenat kayak percaya sama dia untuk perform lagi di Mafiaton 2-nya. Name another 2-digit number. 23. Hold the phone down so everybody can see. Don't even think about it. Type 2 more digits. Nigga. Dan kali ini dia mau bikin pertunjukan yang lebih spektakuler gitu. Mau di level upin lah, bagaimana Mafiaton 2 juga di level upin. Oh ya, by the way, kalau kalian belum tahu ya seberapa Mafiaton ini besar gitu ya, bahkan Kay Cenat ini tuh bikin trailer gitu, kayak bikin semacam video pengumuman dia bakal Mafiaton itu bareng sama Kim Kardashian. A9 unit in my bedroom. You should have seen the whole thing. It was crazy. And guess what? That's not even the best. Mungkin gua akan bahas di video tersendiri ya tentang Mafiaton ini ya, tapi kita balik dulu ke yang paling kontroversi, yaitu si Max versus Kay Cenat. Jadi si Max ini di video pengen bikin pertunjukan di mana gua nggak mau nunjukin gambarnya, sorry. Intinya adalah dia itu kayak diikat di tali dan Kay Cenat diberikan pilihan gitu untuk pull the lever, narik tuas gitu ya. Kalau dia yang ditarik tuasnya yang salah, dia akan pluk jatuh dan
kelihatannya. Ya udah pasti ini ada safety-nya or something ya, walaupun ada beberapa juga yang bahaya, tapi ya again ini pesulap yang jam terbangnya udah tinggi, jadi ya pasti udah tau lah gitu. Ya intinya Casey Nath disuruh pilih tuh lever yang mana, kiri apa kanan gitu. Yang kalau salah satunya bikin dia jemplung, salah satunya bikin dia turun berhasil nggak kenapa-napa gitu. Dan dia tuh kayak mempertaruhkan lehernya gitulah di Casey Nath gitu. Dan apa yang terjadi? I feel like it's. Why do we have to leave from right here? Look how much space it is. Let's go. We have to go right now. Let me know if it's a joke. Is it a joke? Is it a joke? Is that a joke? Iya, Casey Nath itu narik lever yang salah sehingga dia terjatuh dan tiba-tiba mesti dia harus diselamatkan dan dilarikan sama timnya untuk diselamatkan gitu ya, dan semua orang panik. Oke, kenapa kepanikan ini bisa membuat Casey Nath sangat marah dan membuat Casey Nath ini sangat khawatir? Ini bukan cuma masalah nyawa orang, tapi juga masalah nyawa channelnya. Seperti yang kalian tahu, ini udah rahasia umum kalau di Twitch dan di berbagai macam platform manapun, menunjukkan aksi-aksi yang berbahaya itu dapat membuat channel lo itu ke-ban. Apalagi aksi yang baru aja ditunjukkan adalah literally aksi yang mirip banget dengan bundir gantung, boy. Jadi ini sangat berbahaya banget dan dia lagi di tengah Mafiaton, dan bayangin kalau lagi di tengah Mafiaton 2, dia channelnya hilang. Kan kocak, kan lucu, kan wadidaw banget. Makanya di situ Casey Nath tuh bukan cuman khawatir nih orang kenapa-napa, tapi juga channelnya bakal kenapa-napa. Dan Casey Nath juga udah berusaha untuk menghubungi timnya si Max ini melalui telepon, tapi kayak nggak dijawab dan nggak ada balasannya. Yeah, let me know. Is he okay? We'll report back. We'll report back. Okay, yes or no? We're going to report back. Let's report back. I'm sorry. I'll report back. Dan ya itu ya, sekalinya mereka balas pesan Casey Nath bilangnya kayak let the story jadi begitu gitu, kayak kayak ya udahlah gitu, biar penonton yang menebak-nebak dan menginterpretasikan. Iya siap. Max just text my team saying, "It's Max. I don't have my phone. I think we have everyone leave." And we let the story be what I think we let everybody leave, and we let the story be what it is. What? I'm the bad guy, but coming back, it doesn't change anything. Dan Casey Nath di sini benar-benar marah karena dia nggak tahu bakal ada adegan ini, dia tidak mempersiapkan ini, dan dia sangat mengkhawatirkan channel dia kenapa-napa. Dia memang dibilangin sama timnya Max bakal melakukan hal ini, tapi kayak nggak selengkap ini. Max literally told my team that he's doing a whole nother shit at the end, like it was nothing related to that. Then he literally did that. What? I'm telling you, it's mad serious. Jadi ya sebegitu khawatirnya si Casey Nath sama timnya, apakah channel akan selamat, apakah si Max juga selamat. Dan tiba-tiba pesulap modern ngeluarin video YouTube bahwa all along, I planned to influence you to make the wrong choice, and I knew you'd pick the red handle. You see, even when it feels like you're playing a game of chance, you have to remember who you're playing against, because I decide who wins or loses. Yang intinya ngasih tahu kalau ya dia selamat, itu adalah triknya untuk menipu Casey Nath, ngeprank Casey Nath kalau dia itu gagal, karena dia tahu Casey Nath pasti milih yang gagal dan dia selamat gitu. Dia pengen ngeprank dan mengkhawatirkan Casey Nath gitu. Tapi ya again, ini prank yang menurut gue juga cukup berlebihan, apalagi ditunjukin secara live streaming. Karena kenapa ya? Again, ternyata lu baik-baik saja, tidak ada kecelakaan, tidak ada yang masalah, tidak ada yang fail atau gimana, semuanya oke, aman. Cuman pertanyaannya, apakah channel Casey Nath itu aman? Dan turns out ternyata sampai sekarang channelnya aman, tidak kena ban, tidak kena hukuman. Twitch baik-baik saja, bahkan Twitch mengirimkan selamat kepada Casey Nath setelah menyelesaikan Mafiaton 2. Nah, di sini juga sebenarnya jadi diskusi publik lagi nih. Wait, kok Casey Nath lolos? Yang dimana di Twitch itu banyak banget kejadian yang membuat channel itu tuh hilang, tapi nggak lebih parah daripada Casey Nath. Iya, gue paham ya bahwa Casey Nath itu tidak tahu, jadi dia tuh dikerjain dan dia tidak tahu, dia tidak in control untuk apa yang hadir depan kamera pada saat live streaming, sehingga ya dia lagi dikerjain. Jadi tolong maafin dong, ini bukan niatan Casey Nath. Mungkin kita mau pakai argumen seperti itu yang walaupun agak weak ya, tapi ya udahlah gitu. Tapi ada loh beberapa orang di streaming gitu yang nggak sengaja subscriber saya ngerjain dia ngirim video nggak bener, atau misalnya pas lagi chat gitu ngirim link, coba cek ini bang, pas dibuka ternyata bukip dan lain-lain. Ada juga yang beberapa tuh kalau nggak salah kena ada surat tembak-tembakan di luar yang dimana itu bukan dia yang lakuin dan lain-lain. Jadi banyak banget lah hal-hal yang bisa ngebuat channel itu di-ban di Twitch. Tapi kok Casey Nath jelas-jelas menunjukkan adegan orang kegantung, kagak dia papain, orang jadi makin curiga nih, ini Twitch gimana nih moderasinya. Bahkan jadi pertanyaan gitu, apakah jangan-jangan Casey Nath juga ikut-ikutan play along pranknya gitu, padahal dia udah tahu bahwa ini akan terjadi dan mungkin udah laporan ke moderator Twitch gitu kayak, woi ini prank ya, jangan di ban ya, jangan dipentung ya pala gue ya. Nah disitulah orang-orang jadi mulai curiga. Wah
ini jadi emang apa ya, kesempatan lo untuk bisa ngomong, ngejelasin apa yang terjadi pada streaming lo untuk jangan di-ban tuh emang privilege orang-orang yang udah gede di Twitch kayaknya ya. Don't get me wrong, gue juga gak mau Kesenat ke-ban, gue gak mau channelnya hilang. Tapi gue juga pengen hal kayak gini itu dimiliki sama berbagai macam konten kreator di Twitch gitu, untuk menjelaskan gitu bahwa, woi, jangan di-ban, lu lihat baik-baik lah nih gitu loh. Gue jelasin baik-baik dulu ya, bahwa ini ada penonton gue yang iseng ngirimin gue video aneh-aneh. Gue juga gak tahu gimana cara media share lolos dari YouTube dan lain-lain. Jadi tolonglah gitu. Jadi gue rasa perlu ada diskusi yang seperti itu untuk semua kreator. Bukan tiba-tiba semua kreator harus di-ban ya. Poin gue nggak di situ. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah harusnya Kesenat di-ban atau konten kreator nggak hanya Kesenat juga punya apa ya, jalur kayak Kesenat untuk jelasin, nggak, jangan ban bang, jangan blokir video gue bang, gue nggak salah bang. Nggak hanya di Twitch gitu, tapi juga di YouTube, di TikTok gitu. Lu tau TikTok kan? Itu temen gue ada tuh akunnya hilang nggak entah kenapa. Instagram juga, dan lu pada pasti susah kan ngaksesnya untuk bilangin, bang kenapa akun gue hilang gitu, salah gue di mana gitu. Itu nggak mudah kan? Dan gue pernah jadi kreator kecil dan gue tahu itu juga hal yang nggak mudah gitu. Tapi kok Kesenat lolos? Tapi kok Kesenat bisa, kita nggak? Jadi apakah memang harus membuktikan punya sebegitu besar followers untuk bilang bang jangan di-ban bang? Ya pokoknya gitulah. Gue tunggu diskusi kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.